Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Adiana Mutamsari Witaningrum, staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, yang bertugas di Divisi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan mengampu mata kuliah zoonosis. Salah satu mata kuliah wajib semester 6 pada program studi S1 Kedokteran Hewan. Kegiatan pengajaran merupakan tugas primer bagi dosen. Pada proses kegiatan belajar mengajar, saya memastikan bahwa penguasaan materi menjadi landasan utama dalam setiap sesi perkuliahan. Saya senantiasa memastikan bahwa setiap materi dalam proses pembelajaran telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester yang berbasis outcome-based education. Materi yang diajarkan meliputi sejarah perkembangan penyakit zoonosis, definisi dan klasifikasinya, emerging dan re-emerging zoonosis, serta jenis-jenis patogen zoonotik seperti prion, bakteri, virus, parasit, klamidial, dan rickettsia. Mahasiswa juga mempelajari bagaimana jalur penularan, faktor resiko, patogenesis, serta strategi pencegahan dan pengendalian zoonosis dalam konteks nasional maupun global melalui kebijakan WHO, FAO, dan WOAH. Mata kuliah ini juga membahas secara komprehensif penyakit-penyakit infeksius yang ditularkan antara hewan dan manusia, serta isu global strategis seperti antimikrobial resisten. Tujuan pembelajaran diarahkan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, khususnya penguasaan ilmu kesehatan masyarakat veteriner, kemampuan analisa resiko zoonosis, serta pembentukan sikap profesional berbasis pendekatan One Health. Pengajaran dilakukan dengan pendekatan aktif, diskusi kelompok kecil, serta pemanfaatan media digital seperti video edukatif yang diambil dari sumber Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Organization for Animal Health, dan jurnal ilmiah internasional bereputasi mengenai antimikrobial resisten, di mana semua materi bisa diakses penuh pada Hebat e-learning Universitas Airlangga. Penilaian dilakukan secara transparan dan proporsional. Komposisi penilaian terdiri dari soft skill 10%, tugas individu maupun kelompok 10%, kuis 15%, presentasi 15%, UTS 20%, dan UAS 30%. Pendekatan pembelajaran ini terbukti efektif pada mahasiswa, seperti Istifarina Dwi Indrayani dan Sela Trias Purnamasari dengan judul Resistensi Escherichia coli, Isolat Swab Kloaka Ayam Kampung Super terhadap antibiotik di Desa Alebu, Kecamatan Konda, Sulawesi Tenggara berhasil menyelesaikan tugas akhir mereka yang bertema zoonosis dan AMR secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan tercapainya CPL yang diharapkan, dan berikut ini merupakan ada penampilan video pengajaran dari mata kuliah zoonosis dengan topik antimikrobial resisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Sehat, dokter. Alhamdulillah. Jadi pada siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pada pertemuan ke-9 mengenai antimikrobial resisten. Untuk itu saya akan share screen. Sudah terlihatkah ini PowerPoint-nya? Oke, terima kasih. Sebelum membicarakan mengenai antimikrobial resisten,
Kita pertama akan membicarakan mengenai mikroba terlebih dahulu. Mikroba merupakan eh, mikroorganisme yang sangat kecil yang berada di lingkungan sekitar kita yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata dan eh, biasanya terdapat di eh, air, tanah, udara maupun di flora normal tubuh dari manusia. Yang biasanya mikroba ini kalau eh, terdiri dari berbagai macam mikroba dinamakan mikroorganisme. Mikroorganisme ini terdiri dari tiga, yaitu bakteri, virus, maupun fungi. Antimikrobial sendiri biasanya itu eh, ada berbagai macam ya. Ada antiviral, antifungal, maupun antiparasitik. Kemudian apa saja kegunaan dari antimikrobial ini? Yaitu untuk mengobati atau memberikan ah, pencegahan pada infeksi yang nantinya dari mikroba kepada manusia, hewan maupun tanaman. Antimikroba sendiri itu ada empat, yaitu antibiotik yang memang gunanya untuk mencegah atau mengobati dari bakteria yang memang biasanya kita temui misalnya yaitu pada eh, bakterial pneumonia. Kemudian kalau digunakan untuk mengobati virus yaitu antiviral, biasanya obat-obatan itu digunakan untuk penyakit herpes maupun HIV. Yang ketiga ada antiparasitik agen, yaitu untuk mengobati infeksi yang memang eh, diserang dari parasit, yaitu di Indonesia sering kita dengar malaria yang memang sangat mewabah di Indonesia dan itu eh, di biasanya penanggulangannya dengan antiparasitik agen. Dan juga ada fungi. Yang anti fungi ini nanti eh, apa namanya untuk mencegah adanya paparan atau infeksi dari jamur. Kemudian antimikrobial ini nantinya biasanya itu antimikrobial resisten akan berdampak di eh, waktu yang lama, penggunaan antibiotik yang lama, karena infeksi ini biasanya juga akan meningkatkan resiko eh, memperparah penyakit sehingga pasien bisa meninggal. Dan antibiotik ini biasanya sudah tidak bisa eh, berefek memiliki efektivitas tinggi karena memang sudah tidak memiliki pengaruh pada eh, hewan maupun manusia yang sedang terpapar dari penyakit. Antimikrobial resisten biasanya ini ada yang non-resisten bakteria maupun drug resisten bakteria. Yang awalnya, pada awalnya ini eh, bakteri yang mana non-resisten bakteria biasanya berkembang biak menjadi banyak, tetapi apa namanya, ketika tidak resisten, maka bakterinya itu akan mati dan hewan atau manusia akan kembali sehat. Tetapi ketika eh, bakteri itu resisten terhadap obat, maka bakteri ini akan terus berkembang sehingga hewan itu nantinya akan atau manusia akan sakit atau sakitnya itu akan memperparah maupun bisa menyebabkan kematian. Biasanya itu eh, jadi ketika antibiotik resisten, pertama langkah pertamanya biasanya itu bakteri akan berkembang secara ini ya apa namanya berkembang biak secara baik banyak, kemudian diobati dengan antibiotik. Ada sebagian dari bakteri itu
yang eh, bisa mempertahankan diri sehingga nantinya tetap eh, beradaptasi dan tidak menyebabkan infeksi itu sembuh. Kemudian si bakteri itu nanti akan memperbanyak diri. Jadi akan menyebabkan bakteri-bakteri yang lain itu menyebabkan resisten juga. Jadi bisa transfer eh, transfer eh, gen yang di mana nantinya gennya itu eh, bisa mengenali resistensi terhadap suatu antibiotik, di mana nantinya eh, biasanya terjadi pada hewan yang diberikan antibiotik oleh oleh peternak, kemudian eh, jika tidak digunakan dengan bijak, maka itu nanti akan daging atau hasil produk hewan akan dikonsumsi oleh manusia sehingga nantinya manusia juga me- akan mengalami resistensi terhadap antibiotik. Hal ini juga apa namanya tidak hanya terjadi pada hewan saja, tetapi produk dari hewan, tetapi bisa juga pada tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan itu bersinggungan langsung dengan pasien yang memang terinfeksi bakteri yang sudah memiliki resistensi terhadap antibiotik. Hal ini bisa menyebabkan timbulnya penyakit pada eh, tenaga kesehatan atau manusia. Kemudian eh, jadi bisa dikenal antibiotik resisten itu from farm to table, itu apa namanya artinya yaitu dari ternak nanti diolah, eh, dari ternak itu nanti terjadi resistensi antibiotik, kemudian produk hewan akan dikonsumsi ataupun produk tanaman atau produk eh, apa namanya produk hasil pertanian dikonsumsi oleh manusia sehingga nantinya akan terinfeksi bakteri yang resisten dan itu bisa meningkatkan apa namanya tingkat kematian. Selain MRSA juga ada, selain AMR juga ada MRSA. MRSA ini merupakan eh, khusus apa antibiotik resisten yang khusus pada Staphylococcus aureus. Biasa dikenal dengan methicillin resistant Staphylococcus aureus yang mana disebabkan karena bakteri Staphylococcus. Dan banyak sekali kejadian Staphylococcus aureus itu sudah apa namanya resisten terhadap antibiotik yang biasanya digunakan untuk eh, apa namanya pasien penderita dari Staphylococcus aureus. Biasanya juga MRSA, tipe MRSA itu ada kolonisasi ataupun kolonisasi ini biasanya flora normal yang ada di area tubuh dari manusia. Kemudian eh, juga ada yang dari tenaga kesehatan di yang memang tenaga kesehatan itu berkontak langsung dengan pasien MRSA. Selain MRSA juga ada yang namanya ESBL, Extended Spectrum Beta Lactamase Enzyme, yang memang enzim ini menyebabkan resistensi yang mana biasanya terjadi ketika penggunaan antibiotik itu secara terus-menerus dan biasanya pada cefaloflurin maupun monobactam. Ya, ini apakah ada pertanyaan? Ada dokter. Ya, silakan Mbak Grace. Izin bertanya dok, saya mau bertanya apakah hubungannya di antara AMR, ESBL sama MRSA dok? Ya, terima kasih.
mengenai AMR, hubungan dari AMR, ESBL eh, maupun MRSA itu hubungannya itu em- di di antara AMR itu terdapat eh, dua eh, gen spesifik lagi yang nantinya itu yang MRSA berhubungan dengan Staphylococcus dan yang ESBL itu berhubungan dengan extended spectrum beta lactamase enzimnya. Jadi perbedaan di enzimnya dan protein. Begitu. Apakah sudah jelas, Mbak Kris? Sudah jelas, Dok. Studi kasus dari AMR secara global. Jadi AMR ini antimikrobial resisten ini tingkat tingkat problem globalnya itu sangat tinggi. Sehingga ini merupakan studi kasus dari AMR secara global, yaitu eh, biasanya terjadi di Australia. Ini contoh kasusnya di Australia, India, South Africa, kemudian Inggris maupun Amerika. Izin ada pertanyaan dokter. Iya, Mbak Nafas. Ya, nafas. Dok, tadi kan sudah dijelaskan panjang tentang AMR, terus antibiotik gitu. Nah, apakah AMR ini bisa dicegah ya dok dengan vaksin? Mengenai vaksin pencegahannya itu belum ada yang spesifik, tetapi biasanya memang digunakan ini ya, menggunakan pengobatan antibiotik daripada vaksinasi. Seperti itu. Apa ada pertanyaan lain, Mbak? Tadi kan bilangnya nggak spesifik ya dok. Ya. Terus Oke. kalau misalnya dampak jangka panjangnya dari meningkatnya kasus AMR terhadap sistem kesehatan masyarakat itu bagaimana ya dok nanti ke depannya? Oh, ya, em, ini ya pertanyaannya bagus. Memang eh, yang dikhawatirkan oleh eh, masyarakat global jangka panjang yang nantinya akan berdampak dari terjadinya AMR ini yaitu satu apa tingkat kematian itu tinggi. Jadi de 2005 2050 diprediksi akan em, terjadi peningkatan kematian hingga 10 juta jiwa. Kemudian juga ini ya apa namanya biaya perawatan yang tinggi. Karena kan dengan satu apa namanya satu pengobatan antibiotik tidak cukup sehingga nanti akan ada modifikasi antibiotik yang itu membutuhkan biaya perawatan yang memang tinggi, kemudian apa namanya eh, yang nantinya itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Jadi tidak hanya di lingkungan sekitar kita saja. Kemudian manajemen dan respon dari bagaimana merespon kejadian AMR ini memang dibutuhkan koordinasi dari semua lini atau sektor, di mana hal ini kan berkaitan dengan lingkungan, manusia maupun hewan, sehingga itu nanti kita akan memerlukan semua pihak untuk bergabung menyelesaikan permasalahan global ini. Kemudian dengan konsep One Health, jadi semua eh, semua yang apa namanya yang bertanggung jawab itu akan memecahkan permasalahan yang global ini. Kemudian eh, efek atau impact dari antimikrobial resisten biasanya itu dengan sanitasi dapat dicegah dengan sanitasi, higienitas, kemudian apa namanya penggunaan antibiotik yang secara bijak dan apa namanya menjaga kebersihan lingkungan.
Dari sini apakah ada pertanyaan mengenai strategi Global Action Plan for AML? Dokter, saya izin bertanya boleh? Ya, Mbak Cindy. Eh, untuk menanggulangi AMR ini, tujuan utama strategi One Health ini apa ya, dokter? Ya, jadi tujuan utama dari One Health itu penggabungan antara semua pihak dari kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, dan seluruh komponen itu bekerja sama, eh, saling ini apa namanya memikirkan solusi bagaimana nantinya eh, apa namanya ke- AMR ini akan tertangani atau dapat dilakukan pengobatan, pencegahan sehingga nantinya ke depannya itu bisa mengurangi eh, jumlah yang terjangkit dari eh, yang terpapar adanya AMR. Seperti itu. Apa ada pertanyaan lagi? Saya izin tanya lagi boleh, dokter? Ya, Mbak Cindy. Itu terkait poin 2 itu kan ada tentang surveillance ya. Ya. Untuk AMR sendiri, langkah penting dalam surveillance-nya apa aja nih, dok? Ya, untuk surveillance ini memang kan dilakukan di laboratorium, jadi langkah apa namanya yang strategis biasanya itu setelah dilakukan survei di seluruh, diharapkan bisa dilakukan survei di seluruh area, kemudian dan hasil survei ini harus dilaporkan sehingga nantinya data yang didapatkan itu menjadi acuan untuk nantinya dilakukan penanggulangan atau pencegahan. Jadi seperti itu. Apakah sudah jelas, Mbak Cindy? Oke, terima kasih, dokter. Ya, dan ini merupakan beberapa salah satu dari jurnal internasional yang membicarakan mengenai antimikrobial resisten. Jadi memang antimikrobial resisten itu merupakan masalah kesehatan masyarakat veteriner maupun kesehatan masyarakat secara global, di mana sampai nanti 2050 akan terjadi peningkatan kematian hingga 10 juta jiwa. Dan itu memang harus kita kurangi, minimalisir adanya kejadian ini. Kemudian saya akan membagikan video. Jadi selain apa perkuliahan ini secara ceramah, saya juga akan menampilkan video. This is Lucy and Mo. When they get sick, their doctor and veterinarian may prescribe antimicrobials, such as antibiotics. Usually, antimicrobials work, but what if they didn't? Antimicrobials can lose their healing power due to antimicrobial resistance, or AMR. What is antimicrobial resistance? AMR is when bacteria or other microorganisms become resistant to drugs that are supposed to combat them. Some bacteria even grow resistant to several drugs. They are called superbugs. AMR is a natural process. But as we use more and more antimicrobials and fail to use them responsibly, this natural process is accelerated. Superbugs can spread through the environment and between species. When they spread, we lose precious tools against infectious diseases and run out of options to cure people, animals, and plants. Each year, more than 1 million people die because of the rising number of superbugs. And this is without counting animal suffering and losses. What can we do to fight antimicrobial resistance? We all have a part to play in curbing its spread. To prevent diseases, follow the guidelines of the World Organization for Animal Health on biosecurity, animal husbandry practices, and responsible use of antimicrobials. Only use antimicrobials in animals when prescribed by a vet.
Always follow the length of treatment and dosing instructions recommended by your vet, even if your animals already seem cured. We all need antimicrobials, but not in all situations. Let's make sure they remain effective for generations to come. Itu merupakan video dari perkuliahan ini. Apakah ada pertanyaan? Saya baca ya di kolom chat. SBL penambahan pafulanat asid atau sulfaktam dan pada amoksisilin dan ampicillin dapat mengatasinya. Ya, tentang ESBL ini ketika nanti pasien apabila sudah resisten terhadap amoksisilin dan ampicillin, maka bisa digunakan clavulanat asid maupun sulfaktan. Tapi ini nanti penggunaannya harus bijak. Jika jika diberikan secara terus-menerus, itu nanti juga akan menyebabkan resistensi juga pada clavulanat asid maupun sulfaktan. Kemudian penggunaan antibiotik biasanya diberikan masa pemberian 5-7 hari dan akan dievaluasi kembali. Apakah masih harus diberikan berapa lama maksimal pemberian antibiotik, dan apabila harus mengganti golongan, apakah antibiotik sebelumnya harus dihabiskan terlebih dahulu atau bisa langsung digantikan. Pada umumnya biasanya sih pemberian antibiotik 3 hari ya, 3 hari pemakaian 5-7 hari. Kalau pada biasanya sih antibiotik itu kan sehari diminum 3 kali ya. Kemudian kalau diberikan biasanya kalau seperti itu hanya 3 hari. Tapi kalau 5-7 hari itu biasanya akan dievaluasi kembali, dan kalaupun digantikan golongannya itu harus ya dihabiskan dulu baru nanti bisa digantikan. Tapi biasanya juga harus dilakukan ini evaluasi terlebih dahulu sebelum nantinya akan diberikan antibiotik yang baru. Jadi diistirahatkan, tapi ini ya kondisi dari pasien dilihat juga apakah bakteri atau infeksi yang yang terpapar pada pasien itu buruk atau tidak. Biasanya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau ya, terima kasih. Kalau tidak ada, video dan materi bisa bisa di-download di Aula Hebat e-learning. Jadi bisa dipelajari secara berulang-ulang untuk lebih memahami mata kuliah ini. Terima kasih atas proses belajar mengajar ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk refleksi atas pelaksanaan tugas di Dharma perguruan tinggi yang telah saya jalani, yaitu pengajaran. Melalui proses sertifikasi ini, saya berharap dapat terus meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik profesional, berkontribusi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.